Nah kalau dia didiamin aja, ya sudahlah mundur gitu. Nah ini udah di depan pagar, ini udah tinggal loncat, bye-bye. Pro mana? Pro China, Rusia kah? Atau pro NATO? Salam sehat. Apa kabar? Baik, salam sehat. Hari ini kita bertemu dengan generasi milenial mengarah ke Z sedikit deh. Nah, Atau generasi Y nih barangkali nih. generasi Y. Y. Tapi semangatnya semangat Z. Oh gitu. Nah ngomong-ngomong soal semangat, sekarang kan lagi tahun politik. Heboh sudah mulai tentang capres, cawapres, kan gitu. Sangat. Dan gerakan-gerakan dari politikus untuk bikin koalisi segala macam. Iya. Mengamati juga kan? Ya dari WA Group ya. Oh, nggak pernah baca berita gitu? Oh, YouTube. Oh, YouTube. Nah, karena kalau berita umum kan dia setahu semau mereka. Kalau YouTube kan kita yang cari, search. Oh, gitu. Iya. Ada kebebasan di sini ya. Dan fokus. Nah, sekarang ngomong-ngomong soal kebebasan, supaya Indonesia tetap menjadi negara yang demokratis dan kebebasan terjamin. 2024 rencananya milih siapa capresnya atau kriterianya apa? Kriterianya ya, kalau saya pilihannya siapa pasti itu luber ya. Tapi kalau saya pertimbangkan itu kebutuhannya itu bahwa kita ini menghadapi 2027 itu ada China mengambil provinsinya yang katanya hilang, yaitu Taiwan. Nah itu mau nggak mau Amerika juga kelihatannya tidak mau melepaskan begitu saja, karena dan Taiwan pun juga presidennya sudah, yang perempuan itu sudah pengen mendapatkan support dari Amerika, NATO. Nah, wah ini geopolitik dong kalau begitu ya. Woi. Jadi presidennya mesti tahu militer idealnya ya. Nah, presidennya harus tahu militer, itu satu. Nah, bagaimana ini saya barusan baca nih waktu saya mau ke sini, itu 9 TNI tewas karena kerusuhan di KKB Papua. Ini barusan. Jadi sebelum saya ke sini, ke restoran ini ada meeting di sini, ada gathering ya. Gathering mengenai pariwisata. Nah, bukan politik ya. Iya. Saya bukan orang politik loh. Jadi saya pengamat. Pengamat dalam arti bukan pengamat politik, tapi saya lebih ke manajemen sebetulnya. Tapi kan ini kan perusahaan. Nah, saya ada beberapa perusahaan yang minta saya untuk bagaimana caranya untuk support konsultan dari segi finance ya, bagaimana untuk mengamankan. Nah, saya bilang bahwa hati-hati karena dari segi ekonomi sekarang pun ya tadi kan dari segi keamanan, security-nya bahwa di kawasan Asia Timur ini China mau ngambil Taiwan 2027. Presidennya kan kepilihnya 2024, 2025, 26, 27 nih tahun ke Presiden Indonesia maksudnya ya. 2024 ya. Tahun ketiga tuh. Jadi kalau salah presiden yang tidak mengerti military baru ya bisa artinya tolong dipikirkan lah ya, itu satu. Kedua, ekonomi penting. Kenapa? Karena China, Rusia ternyata bergabung dan sama India, sama Arab Saudi, sama Iran. Bayangkan 5 negara ini mau membentuk mata uang baru BRICS. Wow, ini dolar tersaingi dong. Jadi saingan Uni Eropa juga dong. Saingan Uni Eropa juga, Euro juga, dalam arti Euronya ya. Tapi dalam arti Euro ini bukan persaingan. Kalau yang politik geomiliterinya ya pasti Ukraina jelas. Dan Ukraina ini sekarang bahkan Swedia sudah memberikan bantuan 122 tank, sudah dikirim ke Ukraina. Tank loh itu. Amerika aja ngirim tanknya aja baru berapa belas atau puluh ya, Abrams. Saya lupa, kayaknya belas. Nah, ini Swedia 122 tank. Itu kalau nggak salah Leopard yang dimodifikasi. Jadi udah masuk itu, tapi belum tentaranya, cuma peralatannya saja, tanknya saja. Tapi kalau tentaranya kayaknya enggak deh ya. Kan nanti dibilang ikut perang jadinya. Bisa mencetuskan perang dunia ketiga dong kalau gitu. Jadi kembali ke masalah 2024. Jadi capresnya harus mengerti tentang militer. Satu, dan ekonomi. Ya. Nah, kalau misalnya capresnya itu apakah harus dia pernah jadi anggota militer dalam hal ini TNI atau bagaimana? Kalau orang yang tahu militer ya pastinya ya salah satu contohnya aja langsung ya.
Prabowo tahu militer, iyalah, orang beliau jenderalnya, pelaku Kopassus ya, dan sekarang Menteri Pertahanannya juga. Berarti yang tahu beliau. Ya kalau yang lainnya ya nggak setahu beliau. Nah tapi harus didampingi dengan seseorang yang tahu ekonomi. Itu karena Indonesia menghadapi masa yang makin berat nih. Itu masa makin berat, pengembalian utang dan pokok dan cicilannya juga makin berat dalam keadaan di mana dunia sedang berebut mata uang yang BRICS yang baru akan datang dalam maybe tahun 2023 awal 2024 awal sudah jadi nih BRICS-nya. Lawan dolar, lawan euro. Ini pertarungan 3, nanti 2027-nya pertarungan ya keamanan di Asia Timur. Jadi masalah security ya gitu ya. Security dan ekonomi, dan Indonesia harus pro mana? Ya kita mau non-blok seperti zamannya Pak Bung Karno, non-blok, kita menjadi the leader of non-blok, atau kita pro mana? Pro China, Rusia kah? Atau pro NATO? Gitu. Seperti itu. Iya. Kalau saya bilang kalau dari saya bilang ya kalau mau aman ya kita non-blok lah. Non-blok artinya kita mandiri sebagai independent state. Nah, tapi harus kuat pertahanannya. Lihat aja Ukraina itu kan ya walaupun dia masih survive sampai sekarang, tapi kan kota-kotanya jebol. Ya coba lihat yang di Donbas, yang di sekarang ini rebutannya ini udah jebol ini kota-kotanya gitu. Nah, ya memang tentaranya masih survive, bahkan Rusia pun harus pakai Wagner, tentara bayaran, terus dia juga sudah pakai orang dari penjara yang ditugaskan untuk nyerang dan segala macam. Itu agak kaget juga saya juga, artinya loh kok lawan negara sekecil itu dalam tanda kutip ya, kok kayaknya kok kelimpungan juga gitu ya Rusianya. Iya. Saya pikir dalam waktu berapa bulan habis ya, ternyata enggak. Ini tahun kedua loh. Hari ke-400. Belum, jadi tarik ulur nih. Kadang-kadang dia Rusia menang. Apakah karena mungkin Putin malu untuk berdamai atau menghentikan perang? Kalau saya sih nggak yakin ya, karena Putin kan ex KGB, dan waktu beliau menentukan itu pasti sudah dengan pertimbangan bahwa dia tidak mau bisa perangnya panjang gitu ya. Kekuatan asing dunia NATO itu berada di depan pagernya gitu kan. Makanya kalau Ukraina dikuasai kan berarti agak jauh gitu, satu negara di belakang. Nah kalau dia didiamin aja, ya sudahlah mundur gitu. Nah ini udah di depan pagar, ini udah tinggal loncat bye. Nah, ini agak ya, serem juga nih kondisi katakanlah 2027 nanti. Tadi kan bisa jadi Abang menyebut mengerti militer dan juga sekaligus ekonomi. Ya. Nah, salah satunya barangkali Prabowo. Salah satunya yang lagi heboh Prabowo sebagai capres. Ya. Elektabilitas juga lumayan kan gitu ya. Nomor 2 setelah Pak Ganjar. Nah, apakah calon wapresnya Ganjar? Atau ada nama lain barangkali, apakah Erick Thohir atau ada kuda hitam? Kuda hitam saya nggak tahu nih permainannya, karena yang nongol ya cuma itu kan, Pak Prabowo, Ganjar, Anies, sama siapa lagi? Sama ya Mbak Puan, tapi ada kecil. Terus ini yang tiga yang besar ini aja kan, yang lainnya kan Mbak Puan kecil, Anies juga, Pak Erick Thohir. Bagaimana dengan Ridwan Kamil? Ridwan Kamil ada juga tapi kecil, ya. Maksudnya elektabilitasnya. Nah, yang barusan mau nongol nih, bukan mau tuh karena pengen masuk ya, tapi karena membuka-buka kasusnya yang itu pencucian uang dugaan itu Pak Mahfud MD, tapi nggak ada yang ngusung dan beliau tidak ngomong politik ya. Beliau pure ngomong mengenai pembersihan sistem keuangan. Dah itu aja. Kalau Pak Mahfud MD dengan penampilannya di gedung DPR, artinya menguasai panggung di gedung DPR ketika itu melawan para politisi. Nggak melawan lah. Debat lah. Debat. Okay. Ya. Cocok nggak jadi capres atau cawapres nih? Itu tergantung chemicalnya yang nomor satunya siapa. Beliau kan pasti nomor 2 ya. Cawapres maksudnya? Iya, wakil presiden. Apakah beliau cocok sama nomor 1? Karena beliau kan pernah diajak kan. Dulu kan pernah pakai jas putih kan? Oh, waktu 2019. Jas hitam, sorry. Hampir kan? Jadi cawapresnya Pak Jokowi. Nah, hampir. Berarti Pak Jokowi pengen sebenarnya. Iya dong. Nah, makanya saya pikir gini, dulu pengen lah. Kalau sekarang kan kok didiemin gitu.
artinya didiemin, beliau jalannya oke-oke aja nih, nggak sama Pak Jokowi nggak diminta jangan udah nggak usah ngomong lah. Buktinya enggak. Berarti apa? I don't know apakah dikasih kesempatan atau apa, I don't know gitu. Tapi yang jelas beliau sudah menjelaskan itu di DPR. Walaupun yang terakhir nih di DPR yang terakhir ini sidang saya lihat di YouTube bahwa memang ternyata itu transaksi itu sedang dicari dan sampai dibikin tim khusus Satgas. Soal yang 349 triliun itu. Iya. Udah deh bikin Satgas saja supaya diusut gitu. Nah itu aja deh. Cocok nggak jadi ikut pilpres nih Pak Mahfud MD nih? Terlepas dari siapa yang partai yang mencalonkannya kan gitu. Ya nggak tahu, kalau dari yang melihat track record yang lalu yang lalu satu, kekuatan militernya harus ada, yang keduanya ini beliau pernah jadi Menteri Pertahanan loh zaman Gus Dur. Oh iya pernah ya. Nah, membawa ekonomi, beliau orang ekonom bukan? Satu, kalau dia bukan orang ekonom, menterinya kan bisa ekonom. Menterinya ya? Ya, Menko Perekonomian. Tapi yang kelompok Islamnya siapa? Nah, ini. Mahfud MD juga dari NU. Oh, ya gitu kan? NU ya. Iya. Nah, kalau saya lihat ya udah tinggal chemicalnya nanti siapa cocok sama siapa gitu. Kalau Anda menyarankannya bagaimana nih sebagai seorang warga negara yang peduli dengan Indonesia mendatang, sebagai Indonesia maju? Ya, boleh. Kalau sebagai saya kan juga dosen ya. By the way, ngajar apa nih? Manajemen. Oke, lanjut. Manajemen. Jadi kalau saya bilang ya oke lah, coba kalau memang Indonesia mau bersih, coba dikasih kesempatan kepada beliau. Bener nggak mau bersih-bersih? Pak Mahfud MD maksudnya? Iya, Pak Mahfud MD mau bener-bener bersih nggak? Gitu. Bersihnya bukan untuk kepentingan pribadi ya, tapi bersihnya untuk NKRI. Nah, jadi yang satunya mempertahankan terhadap luar negeri, dan Pak Prabowo juga pengusaha kan, Pak Hasyim juga pengusaha. Oke. Dan Pak MD-nya yang nanti menggenerate untuk pembersihan itu bertahap, secara santun dan baik dan elegan, tidak perlu potong kiri potong kanan. Tapi ya itulah namanya politik ya. Kita juga lihat banyak kasus-kasus yang kontra. Nah, saya nggak mau masuk ke situ. Jadi memang pilihannya itu. Nah, kalau pilih Pak Ganjar, ya kalau dari elektabilitas nomor 1, gara-gara U2 turun, tapi sekarang naik lagi. 41% yang di YouTube ya. Nah, begini, gara-gara statement Pak Ganjar Pranowo soal U20 maksudnya. Begitu juga Pak Koster. Tapi kan Pak Koster bukan capres kan? Bukan. Tapi Pak Koster udah balik lagi mendukung yang di internasional. Ya, yang itu, yang beach game itu ya. Beach game, betul. Nah, kembali ke Ganjar Pranowo yang sebelumnya elektabilitasnya kan menurun gara-gara menolak kehadiran timnas Israel di Piala Dunia U20. Nah, kemarin kan naik tuh. Naik lagi? Iya, gara-gara apa itu bisa naik kok elektabilitasnya? Saya belum cek ke sana, tapi mungkin kalau yang saya pikirin orang Indonesia suka lupa. Apa karena beliau sering diajak jalan sama Pak Jokowi kemarin ini? Bisa jadi. Satu mobil segala macam. Satu pesawat juga. Satu pesawat juga ya? Kayaknya ya. Satu mobil ya. Maybe so, I don't know. Maybe so. Orang Indonesia tuh orangnya pemaaf, orangnya suka lupa. Dan siapa yang bilang? Saya lupa itu kemarin dia bilang pokoknya kalau ada nanti kasus lagi, itu kalau nggak salah di DPR ya. Dia bilang ini nanti kalau ada kasus lagi itu akan lupa lagi gitu. Oh, mudah lupa. Udah lupa. Termasuk Pak Ganjar juga dilupakan, yang U20 lupa. Oh ya, dia sekarang bersama Pak Jokowi. Kembali lagi. Naik lagi. Lupa deh. Nah, kira-kira kalau ada 3 koalisi. 3 koalisi. Misalnya. Ada koalisi PDIP, ada koalisi perubahan yang ada Aniesnya, ada satu koalisi yang lagi ada Anies ya. Iya kan, Nasdem di sana kan. Nasdem ya. Nah, kalau mereka masih utuh kan gitu ya. Ada koalisi lain misalnya. Atau hanya 2 koalisi deh. Dong, yang ketiga dong, yang kemarin ketemu. Iya. 5 itu ya kan. Yang Pak Gerindra, Golkar. Betul sekali. Ya, di sana ada Caimin di sana Caimin, kan. PAN, sama satu lagi apa? PAN kan ada di KIB. Oh, KIB. Iya. Oh, ya udah yang lain. Kira-kira terlepas ini apakah ada 2 koalisi atau 3 koalisi? Kan begitu. Kira-kira
Pilpres 2024 ini berapa putarannya? Atau berapa pasang calon? Nggak tahu, aku nggak. Kira-kira gitu. Ya paling kalau enggak ya mewakili 3 itu. Tapi kalau Bu Mega sampai PDIP join yang katanya harus ada syarat wapres ya, itu sampai bilang oke, di okein sama grup yang lain, itu berarti ada 2 grup besar, satunya kecil itu. Koalisi besar itu. Koalisi besar itu udah secara ini loh ya, secara survei ya, bukan total final tapi survei dia menang nih, dominan ini udah. Siapa? PDIP bersama yang 5 grup ini ya, Pak Terus berapa putaran nih kira-kira nih? Ya kalau komposisinya seperti itu bisa 1 putaran. Oh, kalau hanya 2 calon, hanya 2 pasang calon. Benar. Kalau 3 pasang calon Bisa 2 kali. Nah, kalau gitu, kalau misalnya 3 pasang calon, terus 2 putaran, yang menang di putaran pertama siapa? Waduh, nggak tahu itu. Lu prediksi aja, anggap aja lagi ini tebak manggis gitu loh. Tebak. Siapa ya? Saya nggak analisanya nggak sampai. Ganjar, Prabowo, atau Anies? Kalau yang elektabilitas terbesarnya ya 3 itu, grupnya Pak Ganjar, grupnya Pak Prabowo karena dibantu koalisi sekarang sama Anies. Itu 3 ya. Kalau dibagi 3 ya, ini 3-3-nya ini nggak ada yang mayoritas nih. Nah, tapi kalau ini 2 ini bergabung, udah kepilih langsung. Bisa mayoritas di atas 51%, stop. Ya dong. Tapi kalau 3 ini ya udah sepertiga kurang, paling gitu. Begitu ya. Nah, loh. By the way, kelamaan dong berarti pemilunya makin mahal. mahal ya pemilu ya. Gak ada iya, kalau saya nggak ada yang murah, memang nggak ada yang murah. Aduh, kalau sekarang kan sudah bisa pakai handphone. Mbok bikin yang gimana yang secure? Elektronik yang secure. Jadi duitnya itu bangunlah kampus. Jadi saya bisa, kita dosen-dosen ini bisa mengajar, mengembangkan diri. Bukan mengembangkan diri, sebetulnya mengembangkan SDM Indonesia ini. Wah, luar biasa. Loh ya memang saya udah dosen 20 memang tahun. Itu perhatian dari Pak Jokowi, SDM itu. Bukan hanya SDA. Ingin membangun SDM juga kan? Ya itu udah benar. Tapi kan kampus barunya mana? Bikin baru dong. Kan belum. Nanti abang yang bikin, ya kan? Duitnya siapa? Nggak punya duit.